Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Nora Delvina SPDI SPD. Saya CKP Angkatan ke-11 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Saya bertugas di SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan kegiatan sebagai supervisor, di mana nanti akan memperhatikan kegiatan coaching yang dilakukan oleh teman sejawat saya bersama coaching, yaitunya antara Ustazah Sri dan Ustazah Nila. Baik Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Zah. Bagaimana kabar Ustazah pagi ini? Alhamdulillah, Zah. Sehat, Zah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat ya Zah ya. Kemudian kegiatan yang kita laksanakan hari ini berjalan lancar, dan apa yang kita harapkan hari ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah Ustazah, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi, di mana Ana bertindak sebagai supervisor dan Ustazah sebagai coach. Nantinya Ustazah akan coachingnya, dan Ana akan mengamati kegiatan yang Ustazah lakukan. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan Ana lakukan ketika Ana mengamati Ustazah melakukan kegiatan coaching tersebut. Nanti Ana akan melihat Ustazah ketika melakukan kegiatan coaching, alur ceritanya itu seperti apa, apakah sudah terjalankan atau belum, nanti akan Ana perhatikan. Kemudian yang kedua, Ustazah ketika melakukan coaching nanti juga akan melihat bagaimana Ustazah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga memancing nanti coaching bisa mencari solusi atas permasalahan ataupun persoalan yang dihadapi oleh coaching Ustazah. Dan Ustazah juga harus ingat ada 3 prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik Ustazah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Zah, sebelum Ustazah melakukan coaching. Yang pertama adalah kompetensi mana yang ingin Ustazah kembangkan terhadap coaching Ustazah nantinya. Baik, Zah. Yang ingin saya fokuskan pada kesempatan kali ini yaitunya mendengarkan dengan fokus dan dengan penuh kehadiran penuh, Zah. Nah, yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching saya agar menemukan solusi-solusi yang keren serta kreatif untuk pembelajarannya. Baik, berarti ada 2 ya Zah ya? Iya, Zah. Kompetensi yang ingin Ustazah kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, Iya, Zah. dan yang kedua tentang kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Zah. Sekarang yang ingin Ana tanyakan, di antara 2 kompetensi ini Ustazah ingin fokusnya di mana? Apakah kehadiran penuh ataukah mengajukan pertanyaan berbobot? Di mana Ustazah fokus kompetensi yang ingin dikembangkan dari coach Ustazah nantinya? Baik Ustazah, kali ini saya ingin fokus kepada memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach saya lebih leluasa nantinya untuk berdiskusi dan menemukan solusi-solusi untuk pembelajarannya. Seperti itu, Zah. Jadi berarti ingin menguasai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot nanti Zah ingin dikembangkan. Apa indikator yang ingin Ustazah capai atau dikembangkan dari proses coaching yang akan dilakukan nanti? Baik Zah, kompetensi yang ingin dikembangkan itu yang pertama, saya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada coach saya. Bagaimana coach saya itu merasa nyaman untuk bercerita, dan bagaimana beliau itu merasa tergali potensinya yang selama ini sebenarnya beliau punya, tetapi mungkin belum kita pantik untuk keluar, seperti itu. Jadi nantinya saya berusaha menggali pertanyaan sesuai dengan apa yang dirasakan dan bagaimana beliau ingin mengembangkan untuk kedepannya, seperti itu. Baik Ustazah, demikian dulu kegiatan kita pada praobservasi ini. Nanti Ana akan lihat sejauh mana tindakan yang Ustazah lakukan ketika melakukan coaching bersama coaching Ustazah. Baik Ustazah, sampai ketemu lagi nanti pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih Ustazah, selamat melakukan coaching bersama coachingnya. Baik Zah, terima kasih Zah. Waalaikumsalam Zah. Assalamualaikum Zanila. Baik Zah, gimana keadaannya Ustazah pagi ini? Alhamdulillah, baik ya. Ustazah gimana? Alhamdulillah Zah, saya juga dalam keadaan sehat Zah. Baik Zah, kemarin kita sudah berbincang-bincang. Nah, ketika kita bercerita kemarin,
Ustazah katanya ingin menceritakan, ada yang ingin diceritakan seperti itu. Nah, kira-kira apa yang mau Ustazah sampaikan hari ini, Zah? Baik Zah, terima kasih Zah atas waktunya. Begini Zah, anak kan ngajar di kelas 2 Zah. Iya, Zah. Kebetulan anak itu pelajaran bahasa Indonesia Zah. Iya, Zah. Di pelajaran bahasa Indonesia, alhamdulillah kami sudah melaksanakan PH. Cuman dilihat dari nilai anak yang udah anak nilai Zah, ada jumlah anak-anak 28 orang. Ternyata ada sekitar 7 orang yang belum maksimal Zah hasilnya, artinya masih belum sesuai dengan standar yang anak inginkan gitu ya. Terus padahal Zah materinya rasa-rasanya menurut anak tuh sudah bagus, sudah baik anak sampaikan, kemudian dengan media yang ada juga sudah anak gunakan. Namun jadi pertanyaan bagi anak, kenapa ya masih ada anaknya yang belum maksimal pencapaian hasilnya? Kira-kira gimana solusinya itu Zah? Nah, baik Zah. Kalau menurut Ana, langkah-langkah yang telah Ustazah lakukan itu alhamdulillah sudah baik. Ustazah telah melakukan refleksi setelah pembelajaran. Benar kan Zah? Iya Zah. Iya. Nah, setelah Ustazah merefleksi itu, kira-kira Ustazah telah melakukan apa saja? Tadi Ustazah menyebutkan telah melakukan berbagai media pembelajaran. Benar Zah? Iya Zah. Iya. Nah, kira-kira dari media pembelajaran Ustazah laksanakan itu, karena kata Ustazah tadi anak-anak itu belum ada beberapa orang yang belum maksimal. Nah, kira-kira Ustazah dalam waktu yang dekat ini apa yang mau Ustazah lakukan agar yang 7 orang itu kembali mencapai tujuan pembelajaran dan meraih kebahagiaannya dalam pembelajaran. Tentunya cita-cita kita bersama adalah anak-anak itu merasakan bahagia, mereka bisa fokus dalam pembelajaran, mereka bisa nyaman. Selain dari media yang Ustazah laksanakan tadi, kira-kira Ustazah mau melaksanakan apa lagi Zah? Baik Zah, terima kasih. Kalau Ana Zah, setelah Ana lihat hasilnya itu Zah, yang Ana untuk penguatan kepada anak yang 7 orang ini Zah, sebelum mulai pembelajaran selanjutnya Zah, Ana review dulu pelajaran yang telah mereka sumatifkan ini Zah. Terus bagi anak yang 7 ini khususnya mungkin sepulang sekolah Zah, Ana mungkin sediakan waktu untuk anak yang 7 orang ini untuk memantapkan atau menguatkan supaya mereka bisa paham lebih lagi tentang materi sumatif sebelumnya. Mungkin seperti itu Zah. Baik Ustazah. Nah, bagus sekali yang ingin Ustazah laksanakan. Nah, namun di sini beberapa media yang biasa-biasanya kita lakukan di sekolah itu agar anak-anak yang namanya anak SD ya Zah, berarti baru di fase setelah fondasi itu mereka di fase A Ustazah ya, kelas 2. Berarti mereka sepertinya suka bermain ya Zah, suka toel-toel teman. Nah, dari yang mereka suka permainan itu apa langkah atau metode yang mau Ustazah cobakan? Karena mereka suka bermain itu Zah, suka berpindah, suka bergerak ke sana atau ke teman, mengunjungi meja teman. Nah, dari yang ingin Ustazah, dari yang kita ketahui itu sebagaimana kompetensi anak kita itu, nah apa lagi metode yang ingin Ustazah munculkan kembali seperti itu Zah? Dari yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa Anda tarik kesimpulan bahwasanya anak-anak usia sekolah dasar ini khususnya kelas 2 ya Zah, mereka lebih masuknya dengan bermain ya Zah. Iya. Terbuka pikiran anak Zah. Artinya dengan pembelajaran anak ke depannya mungkin ada trik-trik bermainnya sehingga anak ini merasa enjoy, merasa senang dan mudah menerima yang anak sampaikan. Seperti itu ya Zah. Iya, hebat Ustazah. Ya seperti itu Zah. Mungkin bisa kita baca-baca kembali Zah. Ada namanya TGT Zah. Nah, nanti kita pelajari bagaimana caranya anak-anak itu bisa ikut semuanya dan mereka tertarik dan aktif. Tentu nanti kita coba kembali apakah meningkat nilai mereka yang bertuju anak kita ini Zah atau seperti apa. Nah, jadi dengan TGT itu nanti Ustazah refleksi lagi seperti itu Zah. Nah, sekarang kira-kira dari yang telah Ustazah laksanakan itu, kalau jika kita punya rentang 1 sampai 10 Zah. Nah, kalau rentang nilai 10 itu kan pembelajarannya bervariatif, metodenya berbeda-beda. Setelah itu anak bahagia, anak-anak nyaman,
mereka merasakan dan merasa memiliki pembelajaran itu Zah, atau ownership kan. Nah kira-kira itu baru di rentang 10 yang seperti itu kalau udah bisa kita hidupkan suasana seperti itu. Nah dari media bervariasi yang telah Ustazah laksanakan, berarti sekarang Ustazah berada di fase berapa nilainya, rentang berapa seperti itu Zah? Dari variasi yang telah dilakukan sekarang alhamdulillah anak-anak itu sudah mencapai rentang 9 Zah, alhamdulillah gitu. Baik, Dari Zah. variasi yang tadi dilakukan ada apa namanya tadi TGT, Iya. ya, TGT ini alhamdulillah yang anak yang dituju ini udah mulai ada peningkatan walaupun perlahan-lahan ya Zah. Iya, Tapi Zah. alhamdulillah mereka sangat senang sekali Zah dengan metode TGT ini. Jadi untuk pelajaran lainnya mungkin bisa anak terapkan metode TGT ini Zah. Oh baik Zah. Berarti kemarin ini Ustazah sudah ada juga di pembelajaran yang lain melaksanakan TGT, berarti seperti itu ya Zah ya? Iya Zah, cuman Iya. belum maksimal mungkin Zah, lebih Oh, banyak baik. kepada penjelasan mungkin ya. Untuk TGT ini mungkin belum maksimal, ada gerakannya ada cuman belum maksimal gitu. Baik Zah, berarti sekarang Ustazah ingin memaksimalkannya. Kira-kira kapan Ustazah ingin memaksimalkannya Zah? Mudah-mudahan secepatnya Zah dengan bertambahnya pembelajaran gitu nak, dengan bertambahnya pengetahuan yang anak dapatkan dari yang Ustazah sampaikan tadi, mudah-mudahan secepatnya anak bisa menerapkan dalam pembelajaran di sana metode TGT ini Zah. Baik Ustazah, terima kasih diskusinya hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan Ustazah setelah kita berdiskusi ini Zah? Alhamdulillah senang Zah, karena anak mendapatkan ilmu dari Ustazah, kemudian wawasan anak bertambah. Terutama sekali yang bisa anak terapkan dalam proses pendidikan anak ke depannya, sehingga nilai anak-anak ini baik ke depannya dan lebih baik lagi. Baik Ustazah, Ana juga Zah merasa senang Ustazah sudah mau berbagi cerita, kemudian kita mencoba mencari diskusi bersama dan bertukar pengalaman. Nah pengalaman Ustazah tadi seperti ini, Ana juga seperti ini. Nah kita kedepannya sama-sama mencoba untuk lebih baik lagi. Baik Ustazah, ada lagi Zah kira-kira Zah? Mungkin itu Zah untuk saat ini. Nanti kalau umpamanya dalam pembelajaran ke depannya ada yang kesulitan lagi, mungkin Ana bisa sharing lagi sama Ustazah. Baik Zah, baik Zah. Terima kasih Ustazah Nila. Sama-sama. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam Zah. Alhamdulillah Ustazah Astri ya, tadi proses coachingnya sudah terlaksana dan berjalan lancar. Nah sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan pada sesi ini, di mana pertanyaan pertamanya adalah apa yang Ustazah Astri lakukan terkait indikator yang ingin dicapai pada saat coaching tadinya. Baik Ustazah, usaha saya untuk bagaimana indikator saya itu dapat mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan dari coaching kita hari ini tadi. Saya berusaha untuk menggali coach saya, bagaimana beliau menemukan masalah kuncinya seperti itu. Jadi jika beliau sudah menemukan masalah kuncinya, saya kembali memberikan pertanyaan bobot yang kedua, yaitu kira-kira solusi apa yang berasal dari diri beliau sendiri dan rasa-rasanya yang memang benar bisa beliau usahakan untuk menjalankannya, seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Zah. Izinkan Ana menyampaikan ya Zah, dari pengamatan Ana tadi selama proses yang Ustazah lakukan, alhamdulillah sudah melaksanakan alur yang terdapat pada metode kita, di mana Ustazah pertama menentukan tujuan pertemuan bersama coach, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada coach. Setelah itu melakukan aksi, menanyakan kepada coach kira-kira kapan coach akan melaksanakan dari strategi yang dibuat, dan terakhir Ustazah melakukan kegiatan tanggung jawab dari coach, evaluasi yang bisa dilaksanakan dan menarik kesimpulan dari strategi permasalahan yang coach alami. Baik Ustazah, sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir yang akan Ana ajukan adalah setelah Ustazah menguasai kompetensi yang ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ustazah lakukan pada proses coaching selanjutnya? Baik Ustazah, dengan dinamika kita dalam proses pembelajaran ini tentunya bervariasi ya Zah. Jadi mungkin nantinya saya coba untuk yang present Zah, bagaimana kehadiran penuh dan saya bisa menjadi
pendengar yang aktif untuk coach saya nantinya. Seperti itu Zah. Berarti nanti ininya fokus lagi ke bagian present ya, bagaimana kita menghadirkan ilmu, kita bisa memusatkan perhatian dan fokus terhadap permasalahan coach, sehingga nanti bisa mengiring coach ya, menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dimiliki oleh coach tersebut. Baik Ustazah, demikian kegiatan kita, observasi kita pada hari ini. Kita doakan semoga kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah dan kita selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih Ustazah atas kehadirannya dan atas kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih sekali lagi.